Kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Karena karyanya kita diselamatkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And all my life is yours, and I will sing of your goodness.
Benar Tuhan, Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Maka itu Tuhan, kami tempat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan kepada hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkenan atas penyembahan kami ya Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, hati yang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika musik telah hilang Tuhan, biar lagu kami Tuhan bukan hanya sekedar lagu Tuhan yang kami nyanyikan ya Bapa, tetapi itu adalah ungkapan hati kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang layak. Terima kasih. Let us sing together. Then the music fades, all is stripped away, and I simply
Teman-teman diizinkan untuk bersaat teduh, menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih buat kebaikan dan kasih Tuhan yang sampai hari ini kami rasakan, dan kami percaya akan ada kasih-Mu untuk esok hari, dan kami selalu dicukupkan, dikenyangkan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang selalu menyertai kami, mendidik kami, mengingatkan kami, menegur kami. Kasih yang selalu ingin kami progresif, berkembang, bertumbuh. Kasih yang selalu mengajarkan kami untuk kami jadi lebih baik lagi sebagai manusia Tuhan. Terima kasih kasih yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga kasih-Mu bagi kawan-kawan kami, teman-teman kami. Buat para pastor di tempat ini, buat para pengurus, para pelayan, semua yang kami lihat keberadaan yang ada di tempat ini, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu juga bagi mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari apa yang Kau hendak sampaikan. Berbicara di antara kami dan urapilah setiap kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa naungan Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membawakan pujian penyembahan begitu luar biasa. Oke, saya diberikan kesempatan untuk membawakan satu tema yang diberikan sama kakak-kakak pengurus. Tema bulan ini adalah Build Worship. Saya kasih Build Worship yang kedua dengan subbab Element of Worship. Ya. Menarik sekali waktu ngomong soal worship gitu. Mungkin hari ini saya nggak khotbah, tapi saya merangkum materi dan kita belajar bersama soal worship. Nah, buat teman-teman di sini, saya pengen tanya dulu nih, kan ada yang sekolah, ada yang kuliah. Kalau yang sekolah, di sekolahnya belajar pelajaran agama, ya betul. Ada pelajaran agama? Nah, belajarnya itu agama Kristen aja, atau misalnya kalau sekolah di sekolah Katolik, agama Katolik aja, kalau yang Buddha aja, atau belajarnya spiritualitas yang multi agama? Boleh ada yang kasih? Kita berdiskusi. Silakan Safir. Belajarnya apa aja? Pendengarnya. Oh, cuman materinya agama Kristen aja. Oke, ada di sini yang belajar agama, mungkin di kampusnya yang pelajaran agamanya campur. Ada muslimnya juga, ada? Ada? Campur, semua agama. Semua agama di Indonesia atau bahkan agama dari luar? Oh, perspektif kehidupan agama. Tapi ada agama-agama tradisional masuk? Oh, secara umum aja, oke. Jadi saya punya gambaran nih teman-teman, saya harus mulai dari mana. Waktu ngomong soal build a worship, di next slide. Nah, saya akan mulai dari kita belajar hari ini. Jadi sedikit mungkin belajar ya, bukan khotbah. Jadi saya mau melihat dari perspektif historikal agama-agama di dunia. Agama-agama di dunia. Saya nggak akan bedah satu-satu ya. Nanti ada yang nanya, Kak ini apa Kak? Nanti kita cari belajar sama-sama. Saya belajar, teman-teman belajar ya. Cuman kita belajar dari berbagai sudut pandang agama. Jadi waktu kita ngomongin agama, ternyata agama adalah salah satu aspek yang mempengaruhi dunia. Sistem, hidup, sosial, ekonomi, itu banyak dipengaruhi sama agama.
agama mempengaruhi peradaban. Agama mempengaruhi sejarah. Ya. Dan ini menarik, ternyata agama itu banyak. Dan yang saya dapat ini cuma beberapa dan banyaknya Kristen. Aslinya mungkin ada sekitar puluhan yang bisa terdata. Yang terdata. Tapi nanti belum lagi ada agama-agama yang tidak terdata. Tapi agamanya eksis atau ada. Jadi agama itu luas. Jadi yang saya kasih gambaran ini cuma contoh aja, gambaran aja. Ternyata agama itu bukan hanya Kristen Katolik saja. Di Indonesia ada berapa? 6. Siapa yang bisa sebutkan secara lengkap? Langsung? Xavier, silahkan. Oke, good. Tapi ternyata ada eksistensi agama lain nggak? Ada, apa itu? Agama daerah, agama suku, betul, ada lagi? Ada lagi? Yahudi ada nggak di Indonesia? Ada. Tapi kira-kira diakui nggak? Oke, jadi prinsipnya harus mengerti secara hukum legalitas bahwa agama yang diakui ada 6. Teman-teman sederhananya begini, kalau bikin KTP ditanya agamanya apa? Agar dimasukkan. Jadi nanti suatu kali ketika mau menikah, tahu agamanya apa, pasangannya apa, agar bisa direstui dalam institusi keagamaan, contohnya gereja. Nah kalau misalnya agama nggak ada di dalam KTP, nanti akan dimasukkan untuk masuk ke dalam agama yang diakui sebagai syarat administrasi. Tapi apakah agama lain ada di Indonesia? Banyak. Banyak yang eksis berdiri, termasuk agama suku dan agama-agama lainnya. Ada yang suku dari asli Indonesia, ada agama yang asli Sumatera, di Kalimantan. Saya berinteraksi beberapa waktu lalu dengan agama-agama di Kalimantan. Agama asli, masuknya Hindu, dia secara administrasi, tapi dia berbeda dengan Hindu yang di bawah ada di Bali. Dia masuknya ke Haringan. Tapi secara administrasi dia harus masuk ke dalam catatan sebagai agama Hindu. Karena yang mendekati untuk syarat administrasi di dalam kartu tanda penduduk. Jadi agama itu begitu luas perspektifnya. Jadi kita belajar sama-sama bahwa agama bukan hanya Kristen saja atau Katolik saja, atau mungkin teman-teman taunya kalau Kristen itu sama dengan gereja besar, mega church yang ada online. Ternyata agama itu banyak sekali. Ya, perspektifnya juga beragam. Nah, kita akan masuk mengerti sedikit dalam kekristenan seperti apa. Di slide 3. Nah, di sini saya jabarkan ada sekitar belasan. Tapi mungkin bisa lebih, bahwa tiap agama termasuk Kristen itu punya konsep yang berbeda. Ada gambaran konsep umum agama-agama di dunia. Nanti kita lihat kalau Kristen itu bagaimana. Tapi tiap agama memiliki konsep pertama. Satu, pasti punya persembahan. Tahan dulu, persembahan bukan berarti kantong kolekte yang diedarkan. Enggak selalu berupa uang. Benar enggak? Ada bisa kasih contoh lain? Di kepercayaan lain, persembahannya berupa apa? Apa? Makanan. Keseruan lagi apa? Korban binatang. Ada lagi? Bunga. Oh keren ini. Ini wangi-wangian nih, kayaknya ahli dia. Bawa melati, bawa apa? Persembahannya bunga. Lebih mistik ya, serem ya kalau melati. Ada lagi persembahannya di agama lain, kepercayaan lain gitu. Di tradisi lain. Ayam goreng? Ada nggak? Ada. Ada lagi nggak yang lain? Persembahannya yang unik. Ada yang misalnya GoPay? Ada? Ada. Ya kan sekarang udah bisa kasih persembahan dengan GoPay. Jadi ternyata dalam perkembangan peradaban, apapun yang bernilai itu bisa dipersembahkan. Emas, diamond, batu-batuan, sesuatu yang bernilai bisa dipersembahkan. Jadi nanti berikutnya kita nggak tahu apa lagi. Begitu zaman perkembangan peradaban keagamaan makin maju, mungkin persembahannya bisa apa ya? Laptop? Mungkin aja. Jadi tiap agama rata-rata secara umum punya persembahan. Kedua, punya hari-hari khusus. Agama biasanya berdiri punya hari historikal, hari bersejarahnya, hari lahirnya suatu agama, atau hari lahirnya pendirinya.
pembawaannya. Langsung ya, saya loncat ya karena banyak banget nih. 3, biasanya agama punya tata cara pelaksanaan ibadah atau ritual tertentu yang pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Ada mungkin yang ritualnya pembicaranya dulu, baru persembahan yang lainnya atau kegiatan yang lainnya. Atau nanti dibalik, atau nanti adanya berupa nyanyi-nyanyian terlebih dahulu, atau pembacaan kitab dulu, dan macam-macam. Jadi tiap agama bisa punya tata cara ibadah yang berbeda. Berikutnya ada gestur gerak. KBB minggu lalu sudah bacakan membahas soal gestur gerak kita, tubuh kita. Biasa ada gestur-gestur tertentu. Kalau teman-teman yang nyerempet deh pernah masuk ke gereja Katolik, pernah ikut misa, kalau sebelum duduk ngapain dulu, begitu masuk dari depan duduk, dia membungkukkan diri dulu untuk menghadap ke altar sebagai bentuk sujud penghargaan terhadap altar. Itu contoh. Jadi ada gestur gerak badan tertentu. Berikutnya tata cara hidup tertentu, melakukan ini dan itu. Oh, saya puasa di hari ini dan itu. Oh, saya enggak, saya boleh ini kok. Saya nggak bisa ini, saya boleh ini. Jadi ada tata cara ibadah. Oh, saya nggak boleh ngomong ini pada hari ini, saya boleh ngomong itu pada hari ini. Oh, saya sama orang tua harus begini, sama orang tua nggak boleh begini. Jadi ternyata tata hidup juga diatur dalam agama. Berikutnya, konsep agama juga mempengaruhi budaya. Kalau saya tanya, kekristenan dipengaruhi sama budaya apa? Agama Kristen. Apa? Yuk. Apa? Yang tadi nyebutin. Ada yang bisa? Kalau kekristenan, budaya yang mempengaruhi budaya apa? Apa? Barat. Oke, ada lagi? Timur? Dari mana? Kekristenan? Western style? Ada lagi? Oke. Yang paling mencolok dari kekristenan apa, Pastor? Budaya Yahudi. Teman-teman lupa ya, kekristenan berakar daripada budaya Yahudi. Dari Hebrew, dari Jewish. Budaya kekristenan mengakar kuat daripada budaya Yahudi. Menggunakan bahasa Aramik dan Ibrani. Jadi ternyata kalau misalnya agama mayoritas Muslim, dia nempel dengan budaya Arab. Buddhis dengan China, walaupun sumbernya dari India. Oke, mengerti ya? Tiap agama, kepercayaan ada budaya yang menempel di dalamnya dan mempengaruhi perkembangan budaya agama tersebut. Dan ada bahasa yang mempengaruhi. Kita sering belajar dengan teks bahasa asli di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu mempengaruhi cara penafsiran dalam beragama. Berikutnya pasti ada buku, kitab, dan tulisan. Ini bersumber sebagai pedoman. Buku, kitab, dan tulisan. Berikutnya ada daerah yang dikhususkan. Pergi ke Tanah Suci. Kalau orang Kristen, Jemaat Kalvari yang dikhususkan kemana? Ke Sumba. Haleluya. Ini hatinya misionaris sekali ini, Pastor Juna, Sumba, daerah yang dikhususkan. Kalau Katolik, ke Lourdes. Orang Kristen misalnya mau menjadikan Israel sebagai Yerusalem sebagai tempatnya, ya dipersilahkan aja. Nah, jadi ada daerah-daerah yang dikhususkan. Berikutnya ada nilai pedoman yang diajarkan. Agama pasti mengajarkan nilai kepada orang lain, pasti diajarkan. Bayangkan agama tanpa nilai yang diajarkan atau ditularkan. Bisa nggak itu terjadi? Gimana kita bisa kumpul? Hari ini kita kumpul karena mendengar ajaran, ajakan. Kita kumpul yuk, ikut Next Gen yuk. Ada ajaran di dalamnya, ada ajakan untuk berkumpul. Berikutnya, 10, agama memiliki simbol atau icon tertentu. Seperti tadi di slide 2. Ada gambar, ada icon tertentu yang menjadi representatif, mewakili satu agama tertentu. Kalau kekristenan identiknya dengan apa? Salib. Salibnya ada Yesus apa enggak? Enggak. Kalau ada, pinter, keren. Saya suka ini. Kalau salibnya kebalik, apa?
Apa? Kalau salibnya kebalik, lambang Ordo Petrus, ya, mengikut kepada teladan. Kalau dibilang antikris itu baru, perkembangan terbaru. Tapi dari awal itu menjadi identik dengan ordo pengikut tarekat syariat daripada Petrus. Karena Petrus disalib dengan posisi terbalik. Karena waktu dia mau disalibkan dia bilang, aku disalib terbalik karena aku nggak pantas mati seperti Yesus Kristus. Keren. Oke, jadi tiap agama punya simbol, punya kepercayaan. Jadi kalau kita sembarangan melecehkan simbol daripada kepercayaan orang lain, teman-teman iseng gitu yang lagi sekolah, gambar di buku halaman belakang. Biasanya kalau gabut suka gitu ya, gambar di halaman belakang ya, gabut. Terus kalau mau bukunya tetap bersih, pakai buku teman ya. Gambar-gambar, lagi dengerin guru, males gambar-gambar. Terus gambarnya konyol lagi, misalnya gambar lambang agama lain gitu kan. Terus dibalik-balik, dicoret-coret gitu kan, X gitu kan, hati-hati ya. Nanti bisa terjadi kerusuhan yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya mengekspresikan, jangan pakai simbol agama lain untuk kita lecehkan. Nanti bisa menjadi kasus. Jadi hati-hati dengan simbol agama lain. Karena bisa menyinggung perasaan orang yang menganutnya. Berikutnya ada nabi atau pembawa ajaran. Tiap agama pasti ada yang membawa dan mengajarkan. Silakan cek ya. Berikutnya, setiap agama ada doa atau pujian-pujian tertentu. Ada pengagungan kepada sosok atau objek yang dipertuhankan setiap agama. Ya. Berikutnya, setiap agama pasti ada orang yang menjadi pemimpinnya. Atau dihormati, punya otoritas lebih. Bayangkan setiap agama kalau nggak ada pemimpinnya. Datang aja terus nggak ada yang mimpin di sini, nggak ada WL, nggak ada singer, udah aja duduk terus ngapain kita. Jadi tiap agama pasti ada yang mengatur, memimpin, mengarahkan. Berikutnya, tiap agama pasti punya pengikut. Bayangkan kalau agama nggak ada pengikutnya. Bayangkan gereja ini buka, tapi nggak ada yang datang. Berikutnya, yang terakhir, 15, bahwa agama rata-rata dan hampir semua punya konsep setelah kematian. Afterlife. Biasanya gitu. Kita orang Kristen biasanya menyebut konsep keselamatan. Tapi rata-rata, walaupun enggak bersifat keselamatan, tapi ada konsep setelah ini apa? Kecuali ateism. Kalau ateism, karena tidak ada theos, atau tidak ada Allahnya, maka konsepnya setelah kehidupan ini ya sudah eksistensinya di bumi, dikubur atau dikremasi, selesai. Badannya terurai di tanah, selesai. Udah. Kalau kita ada afterlife, ada pengharapan setelah kematian. Tapi kalau orang penganut ateism, karena nggak percaya adanya Tuhan yang menyediakan satu ruang atau tempat bagi setelah kehidupan, makanya setelah itu ya sudah selesai. Nah ini kita lihat adalah gambaran. Saya bagi kepada teman-teman sebagai konsep gambaran bahwa agama-agama di dunia. Next slide. Nah, mari kita selidiki dengan 3 pertanyaan ini konsep di dalam kekristenan. Bagaimana konsep dengan kekristenan? 1, konsep ibadah dalam perjanjian lama. Tadi yang seperti saya bilang, bahwa kekristenan hari ini, cara beribadah Next Gen GSJA Kalvari Karismatik hari ini punya akar di perjanjian lama orang Israel. Dan harus mengakar di sana. Nggak bisa tidak, kekristenan mengakar pada tradisi perjanjian lama. Kedua, dasar-dasar di dalam peribadahan atau peribadatan. Yang ketiga, nilai penting apa di dalam konsep ibadah kekristenan. So hari ini apa yang menjadi nilai, poin penting di dalam peribadatan kita. Teman-teman melakukan ibadah datang, mungkin dalam setahun 52 minggu full. Datang pujian, penyembahan, persembahan, ikut pelayanan dan lain-lain. Tapi jangan-jangan nggak mengerti esensinya apa. Saya ngapain sih ibadah? Disuruh mama, kalau nggak uang jajan dipotong. Disuruh papa, kalau nggak dimarahin. Teman-teman, mari kita beranjak kepada pengertian yang lebih jauh tentang peribadatan kita. Next slide. Mari kita belajar. Tulisan saya aja kecil, saya akan bacakan.
konsep ibadah di dalam perjanjian lama. Kita merujuk kepada kitab di dalam perjanjian lama. Tradisi di mana Torah turun melalui Musa kepada bangsa pilihan yang namanya Israel. Kita belajar dulu mundur kepada historical di perjanjian lama. Bahwa ini adalah elemen of worship dari Old Testament, dari perjanjian lama. Pertama-tama bahwa ketika bangsa itu dimerdekakan Tuhan dari Mesir, bangsa ini nggak tahu how to live, bagaimana untuk hidup, bagaimana harus bisa menyenangkan Tuhan, nyembah Tuhan dan lain-lain. Maka keluar peraturan. Karena begitu keluar, cara pikirnya budak. Cara berpikirnya budak, karena dia di dalam penjajahan Mesir. Maka Tuhan memberikan pedoman, manual book, untuk mereka bisa hidup. Maka keluar yang namanya Torah, hukum Taurat. 10 perintah Allah ini adalah inti dari hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Mencakup perintah-perintah tentang penyembahan kepada Tuhan, larangan terhadap penyembahan berhala, menjaga hari Sabat, dan lain-lain. Allah memberikan aturan, rules, agar bangsa Israel mentaati. Bayangkan ya, kita ngayal sedikit. Gimana kalau bangsa ini dibebaskan dari Mesir, lolos dari Firaun, karena harus lari ke padang pasir. Terus Allahnya lepasin aja, ya udah, kamu hidup di padang pasir, aku sudah bebasin kamu. Kebayang nggak seperti apa jadinya mereka? Wih, liar. Mungkin nggak? Kalau kayak gitu Musa udah, yaudah aku udah bebasin kamu, lewat dari laut nih, Teberau, lewat, udah tuh, kamu terserah, keluarga kamu jalan-jalan sendiri, kamu mau buka warung di sini buka deh, kamu mau berburu deh, terserah deh, Tuhan juga lepasin, nggak ada perintah, bayangin nggak? Bisa nggak tiba-tiba saat itu dengan isengnya mereka ngomong gini, kita bunuh aja yuk si Musa yuk, bisa nggak? Bisa. Kacau, chaos, rusuh, mementingkan diri sendiri. Bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Makanya Taurat harus turun. Taurat harus turun untuk ngasih tahu ke bangsa itu bagaimana mereka harus hidup di dalamnya. Yang kedua adalah hukum lainnya. Hukum Taurat juga mencakup berbagai aturan seperti moralitas, etika, hubungan sosial, ritual, keagamaan. Itu ada di dalam Imamat dan Ulangan. Diatur dengan jelas. Jadi ada berapa hukum Taurat? Hukum Taurat ada berapa? Ada berapa hukum Taurat? Hukum Taurat ada 613 hukum Taurat. 10 adalah hukum moral yang dikenal dengan 10 perintah Allah. Selain hukum moral, ada hukum sosial. Bagaimana hidup sesama mereka. Kalau enggak nanti bisa saling bunuh atau saling ngambil barang. Itu diatur dalam hukum sosial. Dan yang terakhir ada namanya hukum seremonial atau hukum peribadatan, hukum peribadahan. Ini yang paling penting yang akan kita pelajari mengenai hukum peribadatan di dalam perjanjian lama. Kedua, elemen of worship adalah penyembahan di bait suci. Mereka harus punya pusat untuk menyembah itu kemana dan di mana. Bayangkan di padang gurun, oh aku mau nyembahnya dekat sungai. Aku mau nyembahnya di dekat gunung. Kalau aku sukanya di padang gurunnya. Oh aku mau cari yang ada air terjun ya. Kacau, nyembahnya gak beraturan. Maka bait Allah turun sebagai bentuk bahwa Allah hadir. Turun di bait suci, di kemah tabernakel sebagai bentuk itulah Allah. Allah berdiam di dalam umatnya. Ya, jadi di dalam elemen of worship di dalam Old Testament ada penyembahan bait suci. Dan di sana di dalam bait suci itu pusat persembahan. Kalau hari-hari ini teman-teman pusat persembahannya kantong persembahan, kotak di belakang atau transfer. Dulu pakai khusus ada korban persembahan di bait suci. Kak, kok nggak pakai GoPay? Kenapa? Karena bangsa Israel belum ada GoPay. Dan belum ada penyempurnaan korban Kristus. Next slide, kita cepat aja. Elemen yang berikutnya. Next slide.
Hukum peribadatan diatur soal hari raya dan perayaan. Ini penting banget. Hukum di dalam perjanjian lama ada hari-hari tertentu yang spesial. Yaitu ada Pesyak, merayakan keluarnya bangsa Israel, hari raya roti tidak beragi, ada Sukot, ada Sukot, ada Yom Kippur, hari raya paling kudus mengenai bangsa Israel. Jadi ternyata bangsa ini ada hari-hari yang harus mereka ingat dan lakukan. Hari-hari yang mereka harus ingat dan rayakan. Itu adalah peribadatan di dalam perjanjian lama. Ada tanggal segini harus melakukan ini, bulan segini melakukan ini, ada peringatan untuk Yobel 7 tahun pembebasan, dengan dikalikan lagi. Jadi ternyata peribadatan Israel itu, bangsa Israel cukup sangat-sangat rumit. Dan hari-harinya harus tepat, harus jelas. Sekarang teman-teman beribadah di Kalvari hari apa? Kayaknya enteng banget ya, ya Minggu, kadang datang, kadang enggak. Di sana sangat ketat sekali, karena Tuhan memberikan langsung. Dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan soal peribadatan, hukumannya bisa binasa atau dirajam. Next slide. Berikutnya adalah perintah Tuhan soal peribadatan juga mengatur soal kehidupan kebersihan ritual, aturan tentang makanan. Terdapat aturan tentang makanan yang halal dan haram. Misalnya larangan memakan babi. Nah, teman-teman masih makan babi enggak? Nah, terus gimana ini? Ini ada ayatnya loh. Di imamat loh. Ini ada ayatnya di imamat loh. Soal hewan-hewan yang boleh dimakan, berkuku belah dan tidak. Dan babi salah satu yang haram. Gimana ini? Padahal namanya panggang sama saksang itu nggak ada tandingannya. Jadi nanti kita belajar, waktu kita pelajari hari ini, teman-teman mengerti apa yang teman-teman mengerti soal perjanjian lama akan terlihat mindsetnya akan berubah. Ya, jadi ada larangan soal makan, ritual kebersihan ritual tentang sakit kusta. Orang sakit nggak boleh masuk kalau kusta ke dalam bait Allah, ke dalam kemah tabernakel. Pembersihan setelah menstruasi, teman-teman yang perempuan sudah datang bulan menstruasi, ketika menstruasi nggak boleh masuk ke dalam bait Allah. Nggak boleh masuk untuk mempersembahkan, nggak boleh. Ada aturannya. Aturan lainnya berkaitan dengan kemurnian di dalam Imamat 12-15. Berikutnya ada aturan sabat, pengkudusan sabat. Oke, next slide. Ini gambaran ya, kita akan mempelajari kapan-kapan lebih dalam. Nah, inilah poinnya dalam peribadatan tadi yang begitu rumit, yang Taurat harus dijalankan dengan begitu sempurna, maka orang-orang Farisi di zaman Yesus PB begitu ketat menjalankan Taurat. Begitu peraturan semuanya sesempurna itu. Semua ada aturannya. Ya. Nah, kita lihat ini dasar peribadahan Kristen. Perjanjian lama berisi Taurat, isinya harus ada syarat korban. Harus ada ritual tertentu. Syaratnya ketat, ritual tertentu. Dan persembahan itu sifatnya terbatas, masa berlakunya terbatas. Kalau Tuhan minta pada hari tertentu untuk melakukannya, lakukan hari itu. Maka besok sudah tidak bisa dilakukan lagi atau gugur. Sifatnya terbatas. Dan ada perilaku-perilaku tertentu untuk melakukan peribadatan. Ada gestur badan tertentu untuk melakukan peribadatan. Dan hanya dilakukan di dalam 12 suku Israel. Teman-teman apa sekarang? Saya Chinese, ada Sundanya. Saya Batak, saya Sumba. Bisa nggak melakukan itu? Kalau perintah itu, perintah PL masih berlaku, bisa nggak? Nggak bisa. Maka Kristus hadir sebagai korban, menggantikan semuanya. Syarat-syarat di dalam Taurat itu diserap. Saya pakai bahasa dihisap ke dalam kematian Yesus. Syarat-syarat seremonial peribadatan diserap di dalam kematian Kristus. Maka hari ini kita nggak usah kasih korban apa-apa, betul? Kalau nggak teman-teman, kalau harus korban, kayak Yom Kippur, kayak Sukot, kayak Sukot, teman-teman harus ke Israel. Kasih korban di bait Allah.
Ya bait Allahnya sudah hancur, adanya cuma tembok ratapan. Harus ke sana kasih. Apakah kita hari ini memberikan itu? Korban? Kasih ini, kasih burung, kasih tepung kalau misalnya gagal, kasih hewan kurban, penebusan dosa, korban bakaran. Perlu nggak? Karena semuanya itu di dalam perjanjian lama sudah diserap di dalam kematian Kristus. Makanya Kristus menjadi penting dalam peribadatan kita. Karena pusat peribadatan kita hanya satu, yaitu Yesus. Sudah selesai. Semua pusat peribadatan kita, tata cara, semua elemen of worship di dalam sejarah perjanjian lama diserap semuanya ke dalam kematian Kristus. Maka yang sebelah kiri adalah perjanjian baru. Penggenapan semuanya. Maka di dalam perjanjian baru adanya berita Injil. Berita tentang keselamatan, berita tentang damai sejahtera bagimu. Berita tentang sukacita di dalam Injil. Karena Taurat, syarat Taurat sudah genap dalam kematian Kristus. Sudah selesai dalam kematian Kristus. Itulah Taurat. Taurat itu memberikan beban kepada orang Israel. Maka daripada Taurat itu mereka jadi tahu dosa. Mengerti dosa, oh ini dosa. Dan aku melakukan ini, itu agar syarat di dalam perjanjian lama. Agar aku bisa dijauhkan daripada dosa dan pelanggaran. Makanya begitu masuk ke dalam perjanjian baru yang keluar, Injil. Korban, sudah tidak ada korban lagi. Sudah enggak harus mempersembahkan korban lagi bagi orang-orang Kristen hari ini. Kenapa? Karena sudah tergenapi dalam kematian Kristus. Dia adalah korban Allah yang diberikan oleh Allah. Korban yang sempurna tak bercacat celah. Bukan korban dari dunia ini, tapi korban dari Allah sendiri. Sang anak domba. Korban Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa. Makanya korban Kristus di kayu salib itu legal, sah di hadapan Tuhan. Karena dia adalah korban yang tidak bercacat celah dan dari Allah sendiri. Maka korban-korban di dalam perjanjian lama sudah ditebus semua di dalam Kristus. Maka hari ini kita nggak harus lagi melakukan korban. Kalau dulu sifatnya adalah ritual, maka sejak Yesus ada, semuanya berganti menjadi spiritual. Kalau dulu peribadatan harus diserahkan kepada tabernakel, kepada bait suci, hari ini apapun yang teman-teman lakukan, itu worship di hadapan Tuhan. Apapun yang teman-teman lakukan, hari ini cuma belajar, ekskul, ikut les, itu worship di hadapan Tuhan. Itu persembahan di hadapan Tuhan. Enggak ada lagi pembedaan. Kalau zaman dulu ritual, aku mempersembahkan ini, aku akan mengkuduskan diriku pada Sabat untuk aku mempersembahkan diriku. Maka mereka menjadi fungsi cara berpikirnya menjadi kebelah. Ada yang kudus dan tidak kudus. Aku kudus ketika memberikan korban. Aku kudus ketika melakukan Taurat. Tapi sejak kematian Kristus, apapun yang teman-teman lakukan itu kudus. Karena Kristus sudah mati buat teman-teman menggantikan. Jadi nggak ada lagi posisi seperti ini. Aku kudus ketika aku pelayanan WL, singer, pemain musik, sound system, multimedia. Oh aku kudus karena aku holy di dalam gereja. No. Terus teman-teman ketika keluar gereja mindsetnya gini. Berdosa lagi nih gua. Ke sekolah ketemu teman, bete lagi. Berdosa lagi nih gua. Enggak. Kalau teman-teman sudah berhadapan dengan Tuhan tadi, segala sesuatu ditebus, hidup teman-teman ditebus, enggak ada satu aspek pun yang enggak kudus. Maka itu semua persembahan di hadapan Tuhan. Maka kalau dulu harus berdoa di bait suci, di bait Allah, sekarang teman-teman berdoa di mana aja? Dimanapun bisa. Teman-teman lagi ngerjain tugas di warnet, teman-teman lagi nongkrong di coffee shop, teman-teman lagi main Mobile Legend, tiba-tiba teman-teman mau berdoa, go ahead. Clear ya? Kalau dulu terikat pada ritual, pada tata cara, pada kebendaan, harus ada benda ini, benda itu. Hari ini, di dalam kekristenan karena Yesus sudah mati sebagai pusatnya, semua yang teman-teman lakukan, it's a holy things. Mau lagi belajar, mau lagi tidur, mau lagi pergi ke sekolah, ke kampus, kerja, itu semuanya bentuk persembahan kepada Tuhan. Enggak ada lagi pembedaan antara yang holy dan tidak holy. Everything di dalam hidup kita karena sudah ditebus Kristus, it's a holy things. Perilaku Israel, spiritual,
Kalau dulu terbatas hanya pada bait Allah di Yerusalem, hari ini lihat, karena Injil tersebar di segala suku dan bangsa, di gunung, di laut. Kalau teman-teman mau memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau teman-teman mau berdoa, berdoalah. Karena nyampe. Karena Kristus tadi menjadi perantara doa-doa kita melalui Yesus Kristus sampai kepada Bapa. Kalau dulu yang dilihat adalah perilakunya bangsa Israel melakukan Taurat A, B, C, D, E. Hari ini adalah hatinya. Baru kalau hatinya sudah benar, teman-teman melakukan apa? Karena berangkat dari hati. Kalau hari-hari ini teman pelayanan, tapi hatinya nggak benar, so nonsense. Omong kosong, hari ini teman-teman pelayanan, tapi hatinya nggak benar di hadapan Tuhan. Itu nonsense. Maka lihat polanya dirubah. Hatinya dulu benar, baru perilakunya jadi benar. Setuju nggak? Hatinya dulu kita benerin, baru teman-teman ambil tindakan untuk melayani. Mau pelayanan apa, mau apapun. Tapi hati menjadi pusat daripada worship-nya kita. Kalau dulu hanya Israel, sekarang segala suku dan bangsa. Maka Kristus sebagai domba Allah menjadi korban yang telah menghisap semua aturan peribadatan di dalam Kristen. Maka di dalam Taurat 613 tadi, 2 hukum dibayar Kristus di kematian kayu salib. Hukum sosial, cara tata hidup orang Israel pada zaman itu, dan hukum seremonial peribadatan semua dihisap sama Yesus. Maka sisanya 10 hukum Taurat, hukum moral di dalamnya, yang masih berlaku di dalam perjanjian baru dan sampai hari ini. Next slide. 2 slide lagi. Maka teman-teman teringat kita masuk ke dalam perjanjian baru. Tetapi saatnya akan datang. Konteks ini adalah Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Kita sering dengar cerita ini. Perempuan Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Secara kesukuan, Samaria adalah suku Israel campuran. Dia bukan Israel murni dari 12. Karena Israel pada saat itu terbagi 2 dan terpecah di dalam perjanjian lama. Dan dia menjadi tawanan Asyur. Ketika menjadi tawanan Asyur, mereka kawin campur. Maka dia tidak murni lagi keisraelannya. Nah, perempuan Samaria ini di dalam strata Yahudi dibilang orang rendah lah, pinggiran lah, nggak murni. Kami ini yang Yahudi asli murni. Kami menyembah Tuhan dengan benar. Yahweh yang kami sembah. Kalian bukan. Karena memang di dalam studi mengenai agama Samaria itu, dia menyembah kepada banyak dewa, politeis. Dan termasuk Yahweh adalah salah satu dewa yang dianggap Allah yang dianggap dewa. Jadi mereka menyembah kepada banyak politeis. Dan orang Yahudi menganggap bahwa mereka kotor, sampah, marginal, pinggiran. Nggak dipandang lah sama orang Yahudi. Maka Yesus waktu ketemu perempuan Samaria, menarik. Kapan waktunya? Siang hari. Kenapa siang hari? Siang hari panas, orang nggak keluar. Karena orang Yahudi nggak keluar, si Samaria yang kena mental breakdown ini, minder, takut ketemu orang Yahudi, dia keluar ke sumur, ngambil air. Karena takut ketemu orang Yahudi. Yesus tahu nggak kira-kira mau ketemu sama dia? Tahu, disuruh murid-muridnya pergi. Terjadilah percakapan. Si mental breakdown perempuan Samaria ini yang dihakimi sama semua bangsa Yahudi, karena dia seorang Samaria, dan Yesus. Dia bilang, soal minum air, yang kedua adalah soal ini. Akan tiba waktunya, kamu gak menyembah lagi ke gunung itu, yang dimaksud Gerizim. Kamu gak lagi mempersembahkan itu, atau bahkan kalau kamu Yahudi, kamu ke Yerusalem, ke Bait Allah mempersembahkan korban, enggak lagi. Percakapan ini menjadi dasar teologi penyembahan kita. Akan tiba waktunya, sekarang dari dalam bahasa Yunani, tiba waktunya saat ini dan seterusnya daripada saat Yesus menyatakan hal itu, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, nggak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa lewat Yesus. Maka Yesus sekali lagi menjadi juru kunci jalan kepada Bapa. Dan nggak bisa menyembah kepada Bapa, dia harus menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu sederhananya begini. Ini sulit sekali diterjemahkan begini. Perjanjian lama nyembahnya di bait. Ada korban yang jelas dibawa.
ada perilaku tertentu yang harus dilakukan. Semuanya bersifat materialistik, terlihat sebagai suatu bentuk format. Bisa dilihat orang melakukan penyembahan. Bentuknya begini, sujud atau melakukan berbagai macam cara tradisi imamat yang harus dilakukan. Ada kegiatannya, ada bendanya, ada korbannya, ada tempatnya. Semuanya terlihat di mana, kapan, waktunya terlihat. Itu penyembahan. Itu alam materialistik, semuanya kebendaan. Masuk kepada perjanjian baru, semuanya bersifat spiritual. Teman-teman lagi main Mobile Legends, tiba-tiba teringat satu hal, berdoa buat teman, stop. Terus teman-teman berdoa, diterima nggak? Harus nggak korban kayak tadi? Enggak. Dimanapun, kapanpun ketika melakukan dari by spirit, dari roh itu, maka persembahannya diterima sama Tuhan. Acceptable, your worship is acceptable, diterima, sangat diterima sama Tuhan. Enggak peduli lagi soal tempatnya. Jadi bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem, tapi di dalam roh dan kebenaran, di dalam spirit. Teman-teman lagi pengen nyembah Tuhan, tiba-tiba pengen berdoa untuk satu hal kecil di dalam toilet, di sekolah, di kampus. Masuk dan berdoa, God, help me. Aku lagi worry Tuhan. Aku lagi takut Tuhan. Di kantor lagi mau apa, misalnya mau presentasi, mau ketemu klien, tiba-tiba takut, shock atau apa. Terus tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi karena gak ada tempat dan God, help. Didengar gak doanya? Didengar sama Tuhan. Jadi teman-teman gak harus lagi datang ke bait, ke kemah tabernakel untuk mempersembahkan korban seperti perjanjian lama. Tapi dimanapun teman-teman, kapanpun teman-teman berdoa, worship sama Tuhan, didengar. Karena dilakukan di dalam Kristus. Maka dalam roh dan kebenaran, maka tahu Allah mana yang benar. Tahu jalannya hanya satu, kepada Allah melalui Yesus Kristus. Maka ini penting, ini dasar teologi penyembahan kita. Maka Kristus menjadi dasar format worship kita. So, jadi worship bukan sekedar di depan, dengar lagu, pakai YouTube, headset, itu hanya bagian dari ekspresi. Bersyukur gak sama Tuhan Yesus? Kalau hari ini teman-teman berdoa, gak perlu nunggu lagi, aku mau berdoa, aku ada masalah. Kena masalahnya hari Senin. Wah, menunggu hari Minggu, ketemu Pastor Juna, Pastor Maki, Pastor Baby untuk doain lama nih. Keburu mati dulu. Tapi hari ini kalau teman-teman berdoa kapanpun, dimanapun, worship kapanpun sama Tuhan, itu diterima sama Tuhan. Karena pada saat itu Yesus bilang dalam roh dan kebenaran semuanya terangkum di dalam Dia. Yesuslah pusat worshipnya kita. Hati kita terpaut sama Dia. Next slide terakhir. Nah, konsep penting dalam ibadah kekristenan. Hidup ini adalah di dalam kasih karunia. Artinya segala elemen hidup kita menjadi bentuk persembahan dan penyembahan kepada Yesus dan tidak ada yang tidak. Semua aspek hidup kita adalah bentuk persembahan dan penyembahan kepada Yesus. Semua aspek. Suatu kali waktu saya masih dulu pelayanan sound system di belakang, saya ingat ada satu kejadian. Biasanya kalau lagi mau sound system itu dulu gereja masih jam 6. Saya harus berangkat jam 5. Kadang-kadang kalau misalnya naik motor harus cepat-cepat gitu kan. Kadang-kadang wah udah mulai doa atau apa, saya mulai panik gitu. Terus kadang-kadang terbawa sampai saya nggak pelayanan pun pikirannya gini, kalau ke gereja naik motor buru-buru, wah aduh udah mulai doa nih pengerja atau apa kan, saya mesti buru-buru. Aduh Tuhan, saya mau berdoa di gereja Tuhan, tolong Tuhan. Terus tiba-tiba saya terhentak dengan pemikiran saya sendiri. Kalau kamu berpikir di gereja adalah berdoa, terus barusan kamu ngapain di motor? Oh iya ya, barusan juga berdoa. Tuhan tidak lagi dibatasi oleh tempat dan ruang dan waktu. Maka semua aspek hidup kita, include teman-teman dimanapun sedang melakukan apapun, itu bentuk persembahan dan penyembahan terhadap Tuhan. Kuliah, belajar, sekolah, ngeles, lagi olahraga, lagi kompetisi, lagi mabar, semuanya bentuk penyembahan terhadap Tuhan.
Yang satu menjadi dasar, ada Yesus enggak di dalamnya, dilakukan dengan iman apa tidak. Karena di dalam kitab Roma segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan iman kepada Yesus. Ini menjadi penting. Saat di dalam gereja, saat di kamar, saat di sekolah, di kampus, di kantor, sikap hati kita sama. Mau teman-teman datang hari Minggu saat bertugas pelayanan, atau di kamar sedang sendiri, sikap hatinya sama. Nggak ada lagi topeng kemunafikan. Ini yang paling berat. Hari-hari ini banyak orang, dan saya belajar untuk melepaskan topeng satu-satu. Kalau kita ke gereja, hari Minggu bawaannya harus topengnya perfect, holy, kudus. Wih, pelayan Tuhan, wah, worship. Tapi benar nggak? Di gereja sama di kamar sama, saat nggak ada orang. Apakah kita benar segitu holinya nggak saat buka HP sendiri nggak ada orang? Yakin segitu holinya kita? Semua yang kita lakukan sama, mau di gereja, di kamar, di sekolah, di kampus, di kantor, sikap hati kita sama, nggak ada pembedaan. Itu penyembahan terbaik, itu namanya punya integritas. Kedua, saat ada orang maupun tidak ada orang, sikap hati kita sama. Berikutnya, saat memperlakukan orang kaya maupun orang miskin, sikap hati kita sama, nggak ada pembedaan. Sikap hati kita sama, full of respect. Itu worship sama Tuhan. Karena Tuhan menghargai orang-orang kecil. Dan Tuhan ada di dalam orang-orang kecil. Saat berdoa maupun saat bekerja, sikap hati kita sama enggak? Doanya kenceng, belajarnya enggak, bekerjanya enggak. Oh Tuhan, aku mau lulus Tuhan. Ujian akhir semester, aku mau lulus Tuhan. Doa terus, belajarnya enggak. Kira-kira lulus enggak? Enggak. So, antara bekerja dan berdoa sama, karena bekerjaku adalah doaku dan doaku adalah bekerjaku. Maka apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat teman-teman belajar, lagi kuliah, itu bukan buat papa mama, buat Tuhan. Papaku, mamaku dikasih nilai B atau 70 lah, KKM, udah seneng dia. Aku gak perlu kejar lagi, lebih. B aja udah cukup. 70, 75, KKM, udahlah. Akhirnya stop, jadi kendor belajarnya. Maka di dalam Kolose 3 ayat 23 ini mengingatkan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau prinsip dasar ini, waktu teman-teman bekerja atau belajar, pasti serius, pasti hasilnya bagus, pasti hasilnya jadi berkat. Tapi kalau ngerjainnya setengah ogah-ogahan karena dilihat orang, pasti nggak benar. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Let's pray. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang singkat ini kami belajar sedikit bagaimana kami worship, dan di dalam setiap peribadatan kami belajar Tuhanlah pusat daripada worship kami, hati kami yang terpaut sama Tuhan. Segala aktivitas kehidupan kami yang kami landaskan di dalam iman kepada Yesus Kristus, setelah kami di dalam kasih karunia, itu menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Karena kami mempersembahkan keseluruhan hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami, belajarnya kami, bekerjanya kami, berdoanya kami landaskan, kami persembahkan di bawah kaki Kristus. Dan biarlah hal ini dilihat sama Bapa menjadi dupa yang harum karena melalui kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk pencerahan Allah Roh Kudus kepada setiap kami, dan biarlah kami bisa memahami bahwa kami mempertanggungjawabkan hidup kami seutuhnya, semuanya, setiap waktu, setiap saat sebagai bentuk persembahan. Maka biarlah kami boleh dipimpin, jauhkan kami daripada hal-hal yang gak benar, hal-hal yang error, yang membuat Tuhan terluka, hal-hal yang membuat Tuhan merasa kami adalah sebagai dosa dan Tuhan merasa gak senang dengan kami mulai bisa memperbaiki, merubah setiap hal kami mau landaskan demi nama Tuhan. Dan kami alaskan dengan iman kami bahwa hidup kami seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Karena di dalamnya ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memproses, Tuhan yang melakukan sesuatu, dan kami mau mengerti bahwa hidup kami seutuhnya kami dedikasikan kepadamu Tuhan. Kami sudah selesai, kami berdoa
mengucap syukur untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu I Coming Back to the Heart of Worship. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami sekarang mengerti Bapa bahwa hati hidup kami adalah persembahan yang Tuhan inginkan. Baik tidur, ataupun di sekolah, ataupun di kamar mandi, ataupun saat di depan orang maupun dalam kamar secara pribadi. Menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada di antara kami Tuhan yang belum sampai ke tahap itu, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus terus mengajari kami untuk melakukan semua yang Tuhan mau, sehingga hati pikiran kami menjadi persembahan yang benar di hadapan Allah. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat lagu ini dengan hati kita dan kita katakan I'm coming back to the heart of worship. sudah belajar bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Instrumen apa yang kami pakai dalam penyembahan kami. Kami berdoa untuk Pastor Randy, Tuhan yang membawakan firman.
Kiranya berkat-Mu Tuhan mengikutinya Bapa kemanapun dia pergi. Biarkan setiap perkataan Tuhan selalu membangun orang sehingga kami sama-sama datang kepada Engkau Tuhan. Berkati keluarga beliau Tuhan, pekerjaannya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, biarkan kemanapun kami pergi Bapa, dari sekarang kami mau belajar dan mengerti our life it's all about Jesus. Our life it's all about Jesus. No matter what, apapun yang terjadi yang kami lakukan, it's all about you Jesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanannya yang kudus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu ada di sekitar dan di dalam hidup kita, yang membuat hati kita menjadi penyembahan yang benar dalam Tuhan. Pulanglah, bawalah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang telah mendengarkan dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Tepuk tangan dulu dong untuk praise and worship hari ini. Wow, thank you buat teman-teman yang melayani hari ini. Dan terima kasih buat jemaat yang mengikuti secara online ataupun onsite. Karena kita akan mendengarkan bukan firman Tuhan, tapi kita akan mendengarkan pengumuman selanjutnya. Setiap hari Selasa kita ada doa syafaat pada pukul 10. Kemudian hari Kamis ada worship night pada pukul 7 malam. Ya, semua jemaat Tuhan dapat menghadiri ibadah-ibadah pada hari Selasa maupun Kamis. Dan juga di hari Sabtu kita ada Next Gen Day dari pukul 1 sampai pukul 6 sore. Kita di Next Gen Day akan ada doa, akan encouraging, atau kita akan ada latihan bareng, belajar bareng. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan kontak saya, WA saya. Kalau misalkan belum punya nomor saya, silahkan nanti setelah ibadah datangin saya. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita ada ibadah yang sama, ibadah raya 2 Next Gen pada pukul 10.30. Semua jemaat Tuhan untuk cepat datang, bawa teman, undang semua orang yang kalian ketahui supaya kita datang sama-sama ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.